Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami, teristimewa atas hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini kami akan memulai rangkaian aktivitas kami. Maka kami ingin untuk menimba kekuatan dari sabda Putra-Mu. Semoga Roh Kudus-Mu menuntun kami supaya bisa membaca, mendengarkan, merenungkan dan meresapi sabda Yesus agar menjadi kekuatan, pedoman dan arah bagi kami dalam aktivitas kehidupan kami, khususnya sepanjang hari ini. Dikaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini melalui bacaan Injil, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada kita, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang. Domba yang hilang merupakan simbol mengungkapkan sosok seorang pendosa yang mau bertobat dan diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Di sini Tuhan Yesus mau mengungkapkan kepada kita betapa berartinya manusia, betapa bermaknanya satu orang yang ingin untuk bertobat. Tuhan tidak melihat jumlah orang banyak, tetapi Tuhan melihat dalam situasi, dalam keadaan begitu banyaknya orang. Tuhan melihat betapa berartinya pribadi manusia, betapa berartinya dan pentingnya menyelamatkan satu orang yang tersesat, yaitu berdosa. Pada hari ini Gereja Universal merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Sebuah pertobatan dan pengampunan boleh datang dari manusia kalau ia membuka hati kepada Tuhan. Dan Tuhan juga bisa menerima setiap orang, mengampuni dengan kerahiman dan kasih-Nya, karena hatinya berbelas kasih terhadap manusia. Hati menjadi simbol dan lambang sebuah kebenaran dan kebaikan. Hati tidak dimengerti secara fisik sebagai organ tubuh manusia, bukan sebatas perasaan emosional, psikologis manusia, tetapi hati adalah pusat kebaikan dan kebenaran.
Karena itu, hati Yesus yang tertikam dengan tombak sesungguhnya melambangkan kasih, kebaikan, belas kasih yang mengalir kepada semua orang. Dari hati Yesus itulah kita semua boleh diampuni, boleh memperoleh rahmat keselamatan. Maka di dalam hidup kita, kita belajar dari Tuhan supaya kita senantiasa memiliki hati yang berbelah rasa, hati yang peduli terhadap setiap orang. Bahkan orang yang berdosa sekalipun, kita mestinya dengan hati yang terbuka mencari dan menyelamatkan dia. Dan orang yang lemah berdosa adalah orang yang hidup dengan kita di dalam keluarga, di tempat kerja kita, di dalam lingkungan gereja, dan sebagainya. Mereka bukan membuat kita harus menghindari mereka, tetapi keberadaan mereka yang lemah dan berdosa mestinya mendorong kita untuk membuka hati berbelah rasa kepada mereka. Maka kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon supaya Tuhan menjadikan hati kita seperti hati Yesus yang senantiasa mampu mengampuni, berbelah rasa, dan tergerak hati untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengajari kami betapa pentingnya menyelamatkan sesama kami yang berdosa, seperti menyelamatkan domba yang hilang. Kami mohon, bukalah hati kami, agar supaya kami senantiasa meneladani Yesus, agar dalam hidup kami selalu berusaha untuk menjadikan hati kami seperti hati Yesus yang Maha Kudus. Inilah doa kami yang kami persembahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga saudara-saudari sekalian dalam hidup dan pekerjaan selalu dan senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.